Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizdo Lalita Simanjorang. Saya mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, Prodi Pendidikan Agama Kristen dengan NIM 210101132. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas saya pada mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Baginda Sitompul MPDK. Semoga teman-teman semua dapat menontonnya sampai selesai. Terima kasih. Baiklah, saya akan membahas materi saya, yaitu teori konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme merupakan suatu teori dalam belajar yang mengutamakan peningkatan perkembangan nalar atau logika dan konseptual belajar. Teori ini dianggap sebagai teori belajar yang bersifat generatif, artinya merupakan suatu aktivitas yang menciptakan makna dari apa yang telah dipelajari. Konstruktivisme adalah landasan berpikir, pendekatan konseptual, pengetahuan dibangun sedikit demi sedikit dan hasilnya diperluas melalui konteks yang sempit dan tidak dengan tiba-tiba. Lalu, tokoh-tokoh dalam teori konstruktivisme ini, yang pertama adalah Jean Piaget. Teori belajar konstruktivisme yang dikembangkan oleh Piaget dikenal dengan nama konstruktivistik kognitif, yaitu personal konstruktivis. Teori ini berisi konsep-konsep utama di bidang psikologi perkembangan dan berkenaan dengan pertumbuhan inteligensi, yang untuk Piaget yang berarti kemampuan secara lebih akurat mempresentasikan dunia dan mengerjakan operasi-operasi logis yang representasi konsep realita dunia. Yang kedua adalah Lev Vygotsky. Menurut Vygotsky ini, perkembangan intelektual dapat ditinjau dari konteks historis dan budaya pengalaman anak. Selain itu, perkembangan intelektual juga bergantung pada sistem-sistem isyarat yang mengacu pada simbol-simbol yang diciptakan untuk membantu orang berpikir, berkomunikasi, dan memecahkan masalah. Vygotsky ini mengkehendaki adanya setiap kelas berbentuk kooperatif antara kelompok siswa dengan kemampuan berbeda-beda, sehingga mereka dapat berinteraksi dan memunculkan strategi dalam memecahkan masalah. Di dalam proses pembelajaran, Vygotsky menekankan pada pencerahan, sehingga semakin lama siswa akan semakin dapat mengambil tanggung jawab untuk mempelajarinya sendiri. Tokoh yang ketiga adalah John Dewey. John Dewey berpendapatan bahwa sekolah seharusnya mencerminkan kehidupan masyarakat secara lebih besar, dan kelas yang adanya adalah laboratorium untuk memecahkan masalah kehidupan nyata. Ajaran Dewey menganjurkan agar guru mendorong siswa untuk terlibat dalam proyek atau tugas untuk berorientasi pada masalah. Guru juga diharapkan dapat membantu mereka menyelidiki masalah-masalah intelektual dan sosial. Lalu, tokoh yang keempat adalah Jerome Bruner. Bruner menyatakan bahwa belajar lebih berhasil jika prosesnya diarahkan pada konsep-konsep dan struktur-struktur yang termuat di dalam tema yang diajarkan. Dengan mengenal konsep dan struktur yang tercakup dalam tema yang dibicarakan, maka anak akan memahami materi yang akan dikuasainya. Menurut Bruner, di dalam belajar haruslah melibatkan 3 proses yang terjadi hampir selalu bersamaan. Ketiga proses tersebut yaitu: 1. Memperoleh informasi baru, yang kedua transformasi informasi, dan yang ketiga menguji relevansi informasi dengan ketepatan pengetahuan. Lalu, tujuan dari teori belajar konstruktivisme ini adalah yang pertama itu merangsang berpikir inovatif,
Yang kedua, mampu meningkatkan pengetahuan. Yang ketiga, menentukan hal-hal yang baru untuk konstruktivisme bertujuan untuk membantu dalam menentukan hal yang baru. Yang keempat, membentuk keahlian sesuai dengan kemampuannya. Yang kelima, mendorong berpikir mandiri. Lalu di sini saya akan membahas juga tentang kelebihan dan kekurangan dari teori ini. Kelebihannya yang pertama itu melatih siswa supaya menjadi pribadi yang mandiri dan mampu memecahkan masalah. Yang kedua, menciptakan kreativitas dalam belajar sehingga tercipta suasana kelas yang lebih nyaman dan kreatif. Yang ketiga, melatih siswa untuk bekerja sama dan terlibat langsung dalam melakukan kegiatan. Yang keempat, menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna dan menumbuhkan kepercayaan diri pada siswa yang karena memiliki kebanggaan dapat menemukan sendiri konsep yang sedang dipelajari, dan siswa juga merasa bangga dengan hasil temuannya. Yang kelima adalah melatih siswa berpikir kritis dan kreatif. Lalu kelemahan dari teori ini adalah yang pertama itu siswa mengonstruksi pengetahuannya sendiri. Tidak jarang bahwa hasil konstruksi siswa tidak cocok dengan hasil konstruksi sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan, sehingga menyebabkan miskonsepsi. Yang kedua, konstruktivisme menanamkan agar siswa membangun pengetahuan sendiri. Hal ini pasti membutuhkan waktu yang lama dan setiap siswa memerlukan penanggaan yang berbeda-beda. Yang ketiga, situasi dan kondisi tiap sekolah tidak sama, karena tidak semua sekolah memiliki sarana prasarana yang dapat membantu keaktifan dan kreativitas siswa. Yang keempat, meskipun guru hanya menjadi pemotivasi dan pemediasi jalannya proses pembelajaran, tetapi guru di samping memiliki kompetensi di bidang itu harus memiliki perilaku yang elegan dan arif sebagai spirit bagi anak, sehingga dibutuhkan pengajaran yang sesungguhnya mengapresiasi nilai-nilai kemanusiaan. Lalu yang kelima, dalam proses pembelajarannya, di mana peran guru sebagai pendidik itu sepertinya kurang begitu mendukung. Siswa berbeda persepsi satu dengan yang lainnya. Lalu pengimplikasian teori ini dalam pembelajaran yaitu yang pertama, guru mendorong kemandirian siswa dari inisiatif siswa dalam belajar. Yang kedua, guru mengajukan pertanyaan yang terbuka dan memberikan kesempatan beberapa waktu kepada siswa untuk merespon. Yang ketiga, mendorong siswa untuk berpikir tingkat tinggi. Lalu yang keempat, siswa terlibat secara aktif dalam dialog atau diskusi dengan guru dan siswa lainnya. Yang kelima, siswa terlibat dalam pengalaman yang menantang dan mendorong terjadinya diskusi. Yang keenam, guru dapat mengukur proses dan hasil belajar peserta didik terjalin di dalam kesatuan kegiatan pembelajaran. Demikianlah bagi kita semua pembahasan yang saya utarakan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Shalom.